Shalom, puji Tuhan, puji Tuhan. Suatu sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Hari ini kita masih diberikan sukacita. Ada banyak yang sudah dapat mujizat. Renungan-renungan pertobatan demi pertobatan. Saya senang sekali. Sampai saya meneteskan air mata beneran. Ketika Bapak Ibu hatinya tidak keras. Bapak Ibu hatinya sama seperti saya. Kita itu rapuh, kita menyadari rapuh dan kita perlu bertobat. Bertobat itu seperti segojangan, kata orang Jawa itu makanan sehari-hari. Nasi sama sayur itu makanan sehari-hari. Dan itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Kita tidak alergi dengar firman Tuhan yang keras dan menegur kita. Memang kita mengakui Bapak Ibu punya hati seperti saya. Puji Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang hampir mati, Bapak Ibu dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu yang meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu cepat kembali kepada Tuhan. Untuk itu ayo kita kembali lagi ke renungan harian Kristen. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin seseorang bisa bertobat. Pertobatan itu seperti bagi sebagian orang itu merupakan Anda masuk ke ranah pribadi saya. Anda mencoba menghancurkan privasi saya. Anda mencoba menghancurkan jati diri saya. Anda mencoba menghancurkan apa yang sudah saya bangun. Anda menghancurkan apa yang aku punya. Anda menghancurkan saya, nama baik saya, dan nama keluarga saya. Tapi ada sebagian orang, khususnya yang hari ini dengar firman Tuhan, mereka mau menerima firman Tuhan. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah Kau lunakkan setiap hati mereka. Biarlah tujuan hamba-Mu ini tercapai. Biar mereka terima janji Tuhan dalam hidup mereka. Mereka rasakan sukacita yang besar dalam hidup mereka. Bahkan mereka lebih daripada pemenang, di atas para pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dalam renungan harian selanjutnya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah membuka hati. Memang sulit menerima kebenaran firman Tuhan untuk diajak bertobat. Saya merasakan sebelum saya menyampaikan itu ada tekanan dari iblis yang kuat. Oh, kamu mencoba mengusik pribadi seseorang, membangunkan macan dari tidur. Tapi Bapak Ibu yang merendahkan hati, yang Bapak Ibu mau bertobat, malaikat juga bilang hal itu. Pasti ada banyak orang yang bertobat, percaya. Jadi saya dengar Tuhan aja, karena saya memang terus terang diberkati melalui renungan harian. Saya hampir dengarkan setiap waktu mau tidur. Saya dengarkan khotbah saya sendiri. Kadang-kadang gini loh Bapak Ibu, hamba Tuhan itu perlu dikuatkan loh. Memang saya punya mentor, saya punya gembala pembina. Di GPI itu kan ada jajarannya. Tapi saya rasa firman itu kurang. Saya harus ngulik firman dan saya dengarkan setiap waktu.
Ya, ayo kita masuk lagi supaya tidak terlalu lama ya. Sudah 5 menit ini ya. 2 Tawarik 12 ayat yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Nah, ayat kedua, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam majulah Zizak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia tidak terhitung banyaknya. Nah, begini, ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, hati-hati, Tuhan benci sekali dengan orang sombong. Tuhan tidak suka dengan orang sombong. Orang sombong itu apa? Meninggalkan Tuhan. Tuhan yang sudah memulihkan, Tuhan yang sudah mengokohkan. Bapak Ibu, saya percaya kita semua pasti cepat atau lambat dipulihkan. Cepat atau lambat ya pilihannya, tapi saya berdoa sih cepat. Kita mengalami percepatan, pemulihan dalam keadaan cepat. Jangan lama-lama. Kalau sakit jangan lama-lama. Anda mau Bapak Ibu sakit lama-lama? Kan nggak mau kan? Ya, jadi mendingan minta cepat ya, biar dipulihkan cepat. Oke? Jadi jangan pernah meninggalkan. Firman Tuhan itu begitu kuat buat kehidupan kita ya. Biar firman itu jadi kekuatan. Ayat yang selanjutnya di sini. Ayat 2 Tawarik 12 ayat 14. Ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ia berbuat jahat. Jadi orang yang berbuat jahat bukan mencuri saja, bukan membunuh saja, bukan bersaksi dusta, bukan mengingini sesama, bukan hanya tidak menghormati orang tua, tapi dulunya dia setia mencari Tuhan, lalu tidak setia mencari Tuhan. Dikatakan 2 Tawarik 12 ayat 14, ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Rehabeam tidak tekun mencari Tuhan. Nah, tidak tekun mencari Tuhan itu merupakan kejahatan Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda. Anda lama tidak bergereja. Dulu sekolah minggu Anda setia karena disuruh orang tua. Sekarang Anda bisa memilih, Anda lebih sibuk pelajaran, sibuk kuliah, sibuk segala macam. Ya Pak, Pak Pendeta, saya ibadah di tempat lain enggak apa-apa. Di tempat lain enggak apa-apa. Jangan tinggalkan ibadah. Kalau bisa datang di tempat gereja asal, karena pot enggak bisa bertumbuh di tempat lain. Maaf ya, saya bukan mengecilkan gereja lain, tapi memang kita akan ngerti, setiap penggembalaan ngerti, punya metode khusus ya, punya metode khusus, pendekatan khusus, kita kenal gaya hidup mereka, khotbahnya sesuai, kontekstual, sesuai dengan tempatnya, jadi memang sesuai dengan kebutuhan. Di gereja lain ya Anda ya dapat, tapi tidak sesuai. Gereja lain akan berkhotbah juga sesuai dengan konteks jemaat itu. Kalau jemaatnya sudah kaya-kaya, masa khotbah tentang pemulihan, tidak akan pernah itu. Dia akan bagaimana caranya supaya tetap memanage, sedangkan Anda butuh dipulihkan, tidak menjawab. Ada jemaat yang membutuh khotbahnya tentang sakit hati, karena jemaatnya rentan sakit hati, mudah kecewa.
Anda masuk situ, Anda tidak sakit hati, Anda tidak dapat apa-apa. Ya, jadi harus sesuai dengan pengembalaan, diusahakan. Tapi kalau memang tidak bisa, tidak memungkinkan, daripada pulang pergi capek, ongkosnya terlalu banyak, nggak apa-apa, harus ibadah. Ya, jadi jangan sampai kita tidak setia, itu berbuat yang jahat. Di sini ayat firman Tuhan begini, Tuhan menghancurkan, padahal awalnya mengokohkan kekuasaan. Kuasa itu tidak didapat dengan mudah. Kuasa didapat dengan perjuangan, Bapak Ibu. Anda punya kuasa, pegang perusahaan, Anda punya kuasa. Anda punya jabatan sekarang di sebuah perusahaan. Jabatannya mentereng, tangan kanan bos, itu perjuangan. Bapak Ibu sudah pengabdian berapa tahun. Jangan dihancurkan gara-gara hanya sesaat. Jangan karena keinginan daging. Eman Bapak Ibu, Anda sudah punya segala sesuatunya. Punya sepeda motor, punya mobil, Anda punya kepintaran, tiba-tiba Anda tidak setia. Itu semuanya raib. Semuanya raib. Kita lihat ada kasus yang ke polisi gara-gara keinginan daging, semuanya lenyap. Ya seperti itu. Di atas tiba-tiba jadi di bawah. Ngeri loh, sakit Bapak Ibu. Jatuh cinta masih enak, tapi kalau jatuh miskin, jatuh sengsara, sakitnya minta ampun. Oke Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu tetap setia, yang kuat pegang Tuhan. Pegang Tuhan itu butuh tenaga, iya. Pegang Tuhan itu butuh sumber daya, iya. Pegang Tuhan itu butuh hikmat, iya. Sulit menyelami cara Tuhan. Ada sebuah lagu kan, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Sulit. Tapi Bapak Ibu tetap setia, sekalipun matahari belum bersinar.